because otherwise I'm willing to step down. Erick Thohir sampai murka, Eliano Reijer kembali dicoret STY, locker room pun sampai memanas, Erick Thohir sampai nyatakan akan mundur jika hal ini terjadi, ini detailnya. Netizen pertanyakan adiknya Tijani tidak dimainkan, Esteun buka suara, sementara itu, peluang timnas semakin menipis, ini syarat agar bisa lolos Piala Dunia, berikut ini ulasan selengkapnya. Erick Thohir menyebut soal pengunduran diri dari posisi Ketua Umum PSSI setelah Timnas Indonesia kalah dari Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jumat malam. Pernyataan itu disebarluaskan melalui media sosial. Sebelum membawa-bawa masalah pengunduran diri, Erick lebih dulu mempertanyakan kepercayaan pemain-pemain Timnas Indonesia pada dirinya sebagai orang nomor 1 di PSSI. Selesai pertandingan saya bertemu media, mereka semua ada di luar, apa yang saya katakan itu menjadi tanggung jawab saya sebagai Ketua Umum Federasi Sepak Bola ini. Dengan semua hasil yang kita raih, saya membawa pelatih, saya membawa seluruh pemain untuk percaya pada proyek ini, kata Erick. Pertanyaannya adalah, apakah kalian masih percaya pada proyek ini? Apa kalian masih percaya kepada saya, sebagai pemimpin kalian? Pemain yang baru saja mengalami kekalahan kompak menjawab, iya. Erick menyatakan jika dirinya tidak lagi dipercaya oleh para pemain, maka pengunduran diri dari kursi Ketua Umum PSSI adalah jalan yang akan ia ambil. Karena jika tidak, saya akan mengundurkan diri, saya akan mundur dari posisi Ketua Umum PSSI karena sudah menjadi tanggung jawab saya, katanya. Erick kemudian kembali bertanya apakah dirinya dan para pemain masih dalam satu frekuensi. Jadi, apa kita masih bersama? Tanya Erick lagi. Iya, jawab pemain, lagi-lagi dengan nada lemah. Erick kemudian menjelaskan kans Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 dengan memanfaatkan putaran keempat. Jika skuad Garuda bisa menduduki peringkat ketiga atau keempat, maka tiket ke putaran keempat akan ada di tangan. Sejak awal fase ketiga, Erick dan Shin Tae-yong menyebut posisi 3 dan 4 jadi target buruan. Bukan posisi 1 atau 2. Kita masih punya 5 pertandingan, 3 laga kandang, 2 laga tandang. Kita butuh 9 poin untuk berada di posisi 3 atau 4, atau hanya sekadar ada di peringkat keempat. Jadi malam ini saya ingin semua yang ada di sini untuk introspeksi diri. Kalau kalian ingin saya bertahan di sini sebagai bagian dari tim ini, tukas Erick. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi juru kunci grup C dengan 3 poin atau tertinggal 2 poin dari Bahrain yang ada di peringkat kelima dan terpaut 3 poin dari Australia, Arab Saudi, dan Cina yang menghuni peringkat kedua hingga keempat. Berita lainnya. Buka-bukaan Shin Tae-yong coret Eliano Reijers saat laga lawan Jepang. Ternyata ini alasannya. Dalam konferensi pers setelah laga, Shin Tae-yong memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan tidak memasukkan Eliano Reijers ke dalam skuad Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai bahwa performa Reijers tidak memenuhi standar untuk bergabung dengan tim nasional. Untuk Eliano Reijers tidak dapat masuk skuad karena, menurut saya tidak baik untuk masuk ke skuad Timnas Indonesia, jadi saya memilih seperti itu, ungkap Shin Tae-yong. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada akhir September 2024, Eliano Reijers baru tampil sekali untuk Timnas Indonesia. Dalam penampilan pertamanya, ia bermain selama 45 menit di babak kedua, saat Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Timnas Bahrain pada 10 Oktober 2024. Namun, setelah pertandingan tersebut, Eliano Reijers dicoret oleh Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia setelah kekalahan 1-2 dari Timnas Cina. Saat ini, Eliano Reijers adalah pemain yang membela PC Zwolle di Eredivisie 2024-2025.
di mana ia telah tampil dalam 8 pertandingan dengan total waktu bermain 331 menit. Berita lainnya. Kekalahan 4-0 dari Jepang, apa peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia harus mengakui ketangguhan Jepang dengan 4 gol tanpa balas, yang berlangsung tadi malam. Bagi Jepang, kemenangan telak atas timnas Indonesia semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai pemuncak klasemen sementara grup C. Dengan menyisakan 5 laga lagi, Jepang diprediksi bakal segera menyegel tiket otomatis lolos ke Piala Dunia yang digelar 2 tahun lagi. Sementara bagi timnas Indonesia, kekalahan telak dari Jepang menipiskan peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kegagalan meraih poin melawan tim sekelas Jepang membuat posisi timnas Indonesia terbenam di juru kunci klasemen, hanya bisa meraih 3 poin dari 5 laga. Timnas Indonesia sejauh ini masih kalah bersaing dengan rivalnya di grup C. Meskipun demikian, ketatnya persaingan grup C masih memungkinkan timnas Indonesia untuk terus menjaga asanya bisa lolos ke Piala Dunia. Faktanya, bahwa jarak poin antara timnas Indonesia dengan para rivalnya kecuali Jepang yang tidak lebih dari 4 poin. Termasuk kemungkinan timnas Indonesia bisa mencapai target realistisnya dengan menempati posisi 3 atau 4 di klasemen akhir, guna lolos ke ronde berikutnya. Terdekat, laga tak kalah krusial bakal dijalani timnas Indonesia saat menjalani matchday ke-6 adalah menjamu Arab Saudi di GBK. Laga melawan Arab Saudi tentu menjadi ujian yang tak kalah berat khususnya bagi timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan laga tersebut akan semakin menentukan nasib timnas. Jikalau sampai kalah lagi, maka peluang untuk melaju ke babak berikutnya menipis. Selanjutnya, entah itu poin dari hasil imbang atau kemenangan, raihan angka melawan Arab Saudi akan sangat krusial bagi skuad Garuda dalam menatap laga-laga berikutnya. Seandainya mampu mengalahkan Arab Saudi, maka harapan untuk bisa mendapatkan tiket lolos ke babak berikutnya terbuka kembali. Di akhir kualifikasi grup ini, timnas Indonesia bisa saja meraih hasil poin maksimal yaitu 12 poin. Jika bisa mengalahkan Arab Saudi, Cina dan Bahrain, dan lebih bagusnya lagi, jika timnas lawan Jepang dan Australia bisa tahan imbang, maka secara otomatis peluang ke babak berikutnya semakin terbuka. Semoga harapan supporter kepada timnas ini berakhir dengan indah.